Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minhu subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah majelis yang sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, lagi dan lagi senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada malam hari ini, alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk berhadir dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita yang fikih. Kita membaca satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana ada kaitannya dengan bulan Safar yang mulia ini. Ada beberapa keyakinan dahulu di masa jahiliyah, nah mana keyakinan ini keyakinan yang salah. Kemudian datang baginda Nabi Muhammad SAW meluruskan akidah, meluruskan keyakinan yang keliru tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit yang menular, ujar Nabi. Itu yang pertama yang dinafikan oleh baginda Rasulullah, tidak ada penyakit yang menular. Wala tiarata, dan tidak ada yang namanya tiarah. Biasanya orang-orang jahiliyah dahulu menerbangkan burung, namanya tiarah, burung yang terbang. Nanti akan dijelaskan. Tidak ada keyakinan yang seperti itu. Wala hamata, dan tidak ada juga burung hamah. Burung hamah dalam syarah hadisnya adalah burung hantu.
apabila dia bertengger ataupun datang memeraki rumah seseorang, maka orang di rumah itu takutan dan mereka berkeyakinan bahwasanya akan ada orang nang mati di rumah itu. Namun di tempat kita ini lain burung hantu tapi burung halang. Wala safara, dan tidak ada juga bulan safar yang diyakini mendatangkan kesialan ataupun keburukan. Dalam riwayat lain wala ghaula, dan tidak ada gaul, bahasa kitanya gaul. Ya, gaul itu apa? Kelompok syaitan, jenis kelompok syaitan yang menyesatkan orang-orang di jalan. Itu namanya syaitan gaul. Nah, jadi jangan kita bangga, senang dipadahkan orang gaul. Gaul itu ngaran syaitan. Nah, dalam riwayat yang lain ada juga walan nawa, dan tidak ada juga yang namanya hitung-hitungan. Nah, nang mahitung ngaran, mahitung nang apa ngarannya kaukab ini kaukab wan najab, yaitu bintang. Bila bintangnya ini ya bagus, bila bintangnya ini ada bagus. Nah, ada 6 perkara itu yang dinafikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, la adwa, ujar Nabi, tidak ada penyakit yang menular. Kada ada penyakit itu yang menular. Bahwasanya penyakit itu mutlak datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penyakit kepada seseorang, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menyembuhkan penyakit. Nah, lalu kayak apa panggil nang kacacar tuh menularkah? Nah, kemudian orang nang sakit mata, nah itu bisa menular juga menurut keyakinan nang orang-orang nang di masyarakat nih. Nah, sampai sahabat nih batakun, wahai Rasulullah, fama balul ibili takunu fir ramli ka'anna adhiba. Wahai Rasulullah, kami ini berisi unta. Unta itu ketika dia di padang sahara, ini melelahkan unta. Ada kita kan kambing biasanya di sini ya lah, di padang rumput nih, di padang sahara itunya sehat benar untanya, buka kesana kesininya. Nah, lalu fayukhalituhal ba'irul ajrab, lalu digabungkan di unta yang sehat tadi ada unta nang gering, unta nang berpenyakit, digabungkan ke situ, lalu unta-unta nang sehat tadi jadi sakit juga. Kenapa itu Rasulullah kada manular lang itu wahai Nabi, jar para sahabat. Lalu jawaban Nabi apa? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman a'dal awal, siapa yang memberikan penyakit yang pertama, ujar Nabi? Allah. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit kepada unta yang kedua, Allah pula yang memberikan penyakit kepada unta yang pertama, Allah pula yang memberikan penyakit kepada unta yang kedua. Allah yang memberikan penyakit kepada unta yang kedua, Allah pula yang memberikan penyakit kepada unta yang ketiga. Nah, atau ujar ulama, paling kada kita nih meyakini bahwasanya penyakit itu tidak menular dengan sendirinya, tetapi menular dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya di wadah kita nih yang paling terkenal tuh penyakit cacar. Bila orang kena cacar tuh hati-hati dia, jangan berparak. Dahulu kita di Pemangkih karena cacar di pondok, bawa ke rumah. Nah, ada orang kena di rumah tuh ada, tapi amunnya pasti cacar tadi itu menular, maka setiap orang yang di rumah tuh karena berarti ini kata ada yang kena, ada yang kada. Bahkan ulun ingat mama nang menggaduh kami, mama paling menggaduh kita nih waktu kena penyakit tuh, mama kada sini, karena bukan penyakit itu sendiri langsung menular, tetapi menularnya atau orang nang di parak kita tuh terkena penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang sudah orang tadi sakit mata dikulibi pulang. Di wadah kita nih,
Bila orang itu dia sakit mata supaya kada manulur lawan kita dikulibi kan kasihannya nya sudah sakit mata sakit hati ulang. Iyalah. Imbanya sakit mata sakit dah mata dikulibi ulang. Sakit hati kada ada kaitannya. Masalah dikulibi mau libi atau kada mau libi lalu ada karena penyakit kada mau ada itu ujian Nabi. Penyakit tadi menular dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang ada larangan ujar Nabi apabila terjadi taun, wabah penyakit terjadi pada suatu kota atau suatu kampung, maka jangan engkau datang ke kampung, ke kota atau ke tempat tersebut. Jangan menantang gitu. Orang misalnya itu karena corona aja beritain aja. Itu. Nah, lalu kita ke sana aja umpatan. Aku nih tangguh aja penyakit tuh Allah nang datangkan penyakit. Nah, kada boleh gitu. Nah, hadisnya kita tidak boleh datang ke tempat yang ada wabah penyakit dengan berkeyakinan bahwasanya penyakit itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wala tiarata, dan tidak ada keyakinan tiarah. Tiarah tadi orang-orang jahiliyah, orang musyrikin, mereka sebelum bepergian hendak pulang nih, atau hendak kemana ke berusaha misalnya kapal tinggal, kapal hanggara, atau kapal tim misalnya ke Samarinda hendak pulang jauh berusaha, memulai dagang misalnya, atau melakukan perjalanan misalnya, memulai bisnis atau usaha, mereka akan menerbangkan burung. Ada jenis burung yang diterbangkan. Bila burung tadi tarabangnya tuju ke kanan, maka mereka beranggapan itu baik nih berusaha nih, baik nih berdagang nih, baik nih melakukan perjalanan nih, insya Allah selamat dan akan berberkah. Nah, itu kada apa-apa, itu ngarannya tafaul kalau yang bersangka baik. Nah, yang keduanya nih, bila inya burung tadi imbah diterabangkan tuh, tarabangnya ke arah ke kiri, lalu mereka bersangka buruk. Pacang yang terjadi nang kada baik, kada jadi buahnya tulang, kada jadi buahnya buka usaha, kada jadi buahnya buka dagang. Nah ini dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya kebaikan, keburukan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, walhamdulillah. Nah, dalam Ratibul Haddad itu kita diajarkan akidah di situ. Bismillah, awali sesuatu dengan bismillah. Bismillah, walhamdulillah, akhiri dengan alhamdulillah. Bila kita sudah berbismillah itu, nah apapun yang terjadi pada diri kita, baik itu sesuai keinginan kita atau kada sesuai dengan keinginan kita, maka kita ucapkan alhamdulillah. Ini adalah takdir yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Nah, apa sambungannya? Bismillah, walhamdulillah, wal khair wasyarr bimasyiatillah. Kebaikan dan keburukan itu datang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita umpat maka itu juga menerabangkan burung tadi. Juga kita nih jarang maka itu ya. Sama lawan yang bertulis-tulis gitu. Nah, lawan yang berhitung. Nah, gara-gara kada pas hitungannya lalu kada jadi kawin. Nah, gara-gara kada pas hitungannya nih, kada jadi nikah. Dan ini terjadi biar ulun bisi kawan dulu nih hafal Quran, memondok pesantren, alhamdulillah lulus. Lalu ini nih melamar bibinian, diterima sudah. Kawan kita tadi orang Samarinda, orang Wahau sana. Nah, diterima oleh pihak bibiniannya tadi. Di antara nano sudah bercincin sudah. Artinya tuh tinggal menentukan hari halnya aja lagi. Saat kalinya julun jadi mereka kawin semalam, ada jadinya batal. Nah, kenapa jadi batal? Gara-gara abah bibiniannya tadi batakun lawan tuan guru panggil sidin, tuan guru. Nah, nang bisa menghitung tadi, dihitung oleh guru tadi. Lalu ngaran kawan kita tadi kada cocok lawan ngaran binian tadi, ada cocok ngarannya. Ada pas ini aja bila kawin lawan gini, artinya sial, artinya nang kada baik ujungnya. Nah, sehingga kada jadi kawan kita tadi nikah
kada jadi kawan kita tadi kawin. Gara-gara salah hitung pada perhitungannya. Susah dihitung. Bila nang datang meminang anak kita nih laki-lakinya soleh, dilihat orangnya penyembahyang, bakopiah aja alhamdulillah kan. Penyembahyang, berarti zuhur sembahyangnya, palanggar asar sembahyang, nah maghrib, nah bagus amunnya anda datang ke rumah kita, anu aja tuh datang nang paparak maghrib atau imbang maghrib kah, nang isya kayaknya bawa ke langgar. Nah, jadi kelihatannya orang tadi soleh, babakti orangnya, sopan orangnya, kita terima. Kalau bisa dihitung-hitung lagi, harus dihitung lagi. Bila kita zahiruhu shalah, pada zahirnya itu baik, maka kita terima. Minta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi hitung sana hitung sini. Nah, wah ini banyak tuan guru ya kan. Nah, melihat gurunya tadi, misalnya minta hitung akan membawa pulang anak tadi buas orangnya, cantik orangnya ya lah. Ujar guru ini kan cocok kawin non itu aja cocok lo aku. Jadi sini ya lah. Nah, lalu aja jadinya kada pas hitungannya jurang. Nah, padahal guru tadi kada lawas lu guru sama ini. Nah, bisa kayak itu. Jadi kan usah nampak hitungan tadi. Hitungan bang Ustaz, hitungan bang. Nah, ngarannya nih aja bener gantiakan bang. Tapi culun berit dan hitungannya aja salah. Lain misalnya amun ngarannya tadi ngaran Tuhan, ngaran Allah Ta'ala, kan ngarani anak ngaran Tuhan misalnya kan, itu berat. Apa manusia ada ngarani Tuhan? Ya lah. Ya udah gitu nih ada ngarani Tuhan, adalah dulu ada Tuhan. Nah, ada orang mengarani anak Ahsanul Khaliqin. Banyak kalau Ahsanul Khaliqin artinya sebaik-baik pencipta. Nah itu berat pengertiannya, ya lah. Sebaik-baik pencipta siapa? Pencipta kita ini tidak bilang penciptanya Allah yang maha pencipta itu. Lalu dingarani anak karena ada dalam Al-Quran membaca fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu dingarani anak ahsanul khaliqin. Ya. Nah ini diganti ini bila-bilanya kayak itu berat itu ngaran gitu. Atau tangarani neraka misalnya. Nah, pas kita membaca haul, siapa ngarannya? Monjok sidin amplop. Ngarannya tadi Nur Mashamah ngarannya. Ada orang ngarannya udah kita nih Nur Mashamah. Mashamah itu apa? Mashamah itu adalah penduduk neraka. Ada dalam surah Waqiah ada Maimanah, ada Mashamah ya lah. Maimanah itu orang-orang yang masuk dalam surga. Nur Maimanah bagus saja, atau Maimunah bagus saja. Ada ini Nur Mashamah, cahaya neraka. Jadinya nah itu diganti yang makanya betakun dulu. Ini artinya baik kan ada apa? Nah, ada ngaran orang halikin. Halikin itu artinya orang yang celaka. Jangan ganti pengeluaran hak kada cocok juga. Bila halikin artinya gundul. Bila halaka halik artinya gundul. Bila halik artinya celaka. Ganti lawan ngaran yang lainnya lagi. Iyalah. Nah, jadi Nabi mengajarkan kepada kita 3. Kada usah nambah hitung-hitung tadi. Yang pertama beristikharah. Yang kedua bermusyawarah. Bila hati sudah mantap, hati sudah yakin, ayatnya fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Yang ketiga tawakal 'ala Allah. Kita sudah meriksa nih, bilanya manajak sarang di sini nih, istikharah dulu. Ya kah diminta mantabakan hati nih, anak menajak sarang burung misalnya. Nah itu musyawarah pulang. Musyawarahnya lawan ahlinya. Siapa ahlinya? Orang nang ahli sarang tadi musyawarah. Ulun najaknya nih kayak apa? Anunya nih kayak apa? Tempatnya di sini kira-kira ada ke burungnya. Nah musyawarah dulu. Nah kemudian sudah bina yakin mantap, maka faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kiaskan yang lainnya seperti itu. Makanya insyaallah ujar Nabi ma nadima man istakhara ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tidak akan rugi orang yang beristikharah dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Orang nang kada bermusyawarah orang tak menyesal. Ya sudah nang ditiwas orang hanya makanya sebelumnya musyawarah dengan ahlinya. Amun bibinian betakun orang nang parang situ. Betakun lawan banyak kainan ditakuni kayak apa orangnya. Bagus kah kada kah? Mun lalakian siapa nginto anak siapa? Betakun dulu orang lain. Nah, bermusyawarah
beristikharah, hanya tawakal Allah. Jangan pakai nerbangkan burung, pakai hitung tadi, jangan seperti itu. Kemudian wala hamah, yang ketiga, dan tidak aja juga keyakinan burung apa, burung hantu tadi. Apabila dia datang di malam hari jar berbunyi di parak rumah orang tuh, di pohon parak rumah orang, maka orang Arab tuh orang jahiliyah takutan. Ujarnya nih pacang ada yang mati nih ya di rumah kita nih. Nah, amunnya di wadah kita nih ya burung halang. Wah ini jarang mang burung halang oik-oik lagi lah. Bahari ada juga menandak mengatakan kita mati. Pokoknya ulun ingat bileknya ada halang oik-oik tuh nini. Berarti ini di rumah tuh di sini pacang ada orang mati tuh di sini. Wah ini kan ada lagi bang, nang mama nang kabawahnya ini kan tapi ada lagi keyakinan kayak itu mungkin jadi halangnya tapi ada lagi ya lah jarang ada ini halang berbunyi kuik jarang benar. Nah itu jangan jadi keyakinan ujar Nabi, karena kematian seseorang itu tidak ada kaitannya dengan burung hantu, tidak ada kaitannya dengan burung halang. Datang nggak burung halang, kada datang nggak burung halang, mendatang malaikat Israel mati orangnya. Iyalah, mendatang malaikat maut meninggal orangnya. Dia sampai ajalnya meninggal di rumah, di mana kah? Ada kaitannya ujar Nabi dengan burung itu. Nah, berikutnya adalah wala safara, dan tidak ada juga bulan safar. Termasuk nang masalah kematian tadi, ya juga nang di wadah kita nih. Pertama, bila orang meninggal dunia aja, jangan menabang nang pisang menurunnya lah, anunya lah. Nah, kayak itu kalau begitu kada wani memakan pisangnya tuh ada nang waninya. Nah, aja bilanya makan pisang nang menurun tadi, tuh kayaknya menurun kayaknya di keluarga itu pacang ada pulang nang mati. Nah, kayak itu keyakinannya. Nah, jadi pas semalam ada di wadah kami itu keluarga juga ada tabang pisang itu, lalu pada denang wananya makan, jauh antar ke rumah dan tahu rasa tunduk kami ulah kami goreng kami ulah macam-macam pisangnya tadi menunggu ulah ada kanang pacang mati di antara kita nih, soalnya kan denang matinya ya lah. Nah, beda kaitannya lawan nang pisang menurun lalu orang menurun mati di situ, atau aja bilainya nang belum lagi menyeratus atau nang sehari, 2 hari, 3 hari itu aja jangan masak habang aja. Bila masak habang aja lauknya ataupun masakannya tuh kada sampai 100 hari ada pulang nang mati. Nah, ada juga yang keyakinan kayak itu. Nang parah lagi itu iya waktu di warung semalam nang betakun jangan suku. Ulun jah nak menyeratus. Nah, makanannya ini napal guru aja ujar ulang aja bilanya kita mau ulang gak masuk inggelem kayaknya lamas nang di dalam kubur. Apa kaitannya jelum jangan sok lawan ulang di dalam kubur sampai kakuahnya dari kubur ya lah. Ada keyakinan kayak itu. Nah, beda bang apa guru nang paling afdal aja masakannya. Nah, nang paling afdal jelum masakannya nang paling disukai oleh orang kampung. Nah, amunnya nang 3 kali deh betitir aroh iya iwak karing masak apa? Iwak karing masak asam 3 malam deh iwak karing masak asam, kita nang keempat jangan iwak karing masak asam lagi ya. Bisa ada makan orang ya tinggi darah ini juga. Masakan lain jangan sok pulang. Nah, bila orang jangan sok titir deh kita masak abang pulang. Nah, supaya dimakan orang mau makan nih ketujuh. Nah itu afdal toh, itu yang paling afdal. Nah, jadi kada kaitannya kayak itulah. Nah, begitu jar bilainya nang tadi yang antara dua kapit khutbah. Orang tuh kadua ini nang bernikahan atau mengawinkan anak di antara 2 kapit khutbah. Dikira tadi pun 2 kapit khutbah itu napa? Sekalinya aja khutbah adalah ya Idul Fitri lawan Idul Adha. Nah, di antaranya tuh kedua ini orang tadi bakawinan bernikahan kedua ini. Nah, kenapa? Karena bisa ya kada bagus jadinya artinya bila dinikahkan waktu itu. Nah, itu kada ada. Kawinakan dia waktu itu kada bapak. Nah, asal jangan nang 2 kapit khutbah. Nah, itu kada baik kamu. Antara 2 khutbah seorang bernikahan. Orang khutbah misalnya antara 2 khutbah Jumat seorang bernikahan. Nah, ini kada bagus yang paling saja jadinya ya lah. Nah, orang di Jumatan seorang pernikahan di rumah kalau Jumatan berarti lah. Nah, amunnya nang 2 kapit khutbah nang antara Idul Fitri Idul Adha ini kenapa? Sama dengan wala safara dan tidak juga bulan safar. Nah, ya kalau dia ada kita
sama ini Duh ini orang Nikahan di bulan Safar, macam-macam. Nah, keyakinan di bulan Safar. Maka ujar Nabi tidak ada. Bulan Safar itu seperti bulan yang lain juga. Seperti bulan yang lain, bukan bulan yang mendatangkan kesialan. Di zaman baginda Rasulullah itu yang diyakini bulan yang mendatangkan kesialan itu bulan Syawal. Jadi zaman Nabi itu kadewani orang tuh bernikahan di bulan Syawal kadewani orang jahiliyah. Maka Nabi SAW untuk menghilangkan adat keyakinan yang seperti ini, maka Nabi SAW beliau menikahi Sayyidatina Aisyah di bulan Syawal. Umur Sidin waktu itu 6 tahun, nikahnya di Mekah. Tapi kada dikumpulin Nabi karena masih halus. Berkumpul dengan Nabi di Madinah pada umur 9 tahun, dan Nabi mengumpulinya pun di bulan Syawal. Orang-orang ujar Sayyidatina Aisyah, orang-orang menyangka bahwasanya orang yang nikah di bulan Syawal itu akan mendatangkan kesialan. Tetapi Rasulullah menikahiku di bulan Syawal, mengumpuliku di bulan Syawal, dan pernikahanku dan perkawinanku dengan Rasulullah begitu mulia, begitu bahagia, begitu mawaddah, sakinah, warahmah. Kemudian Nabi lagi mengawini Ummu Salamah, bini Nabi juga di bulan Syawal. Sehingga hilang sudah 6 bulan Syawal. Ramai orang berkawinan di bulan Syawal Nah, tinggal 6 bulan Safar nih lagi. Nah, bulan Safar. Nah, guru kita Habib Umar Sidin juga mengawinkan anak Sidin bulan Safar. Nikah. Jadi sana tuh langsung aja nikah, langsung kawin. Ada banyak aja acara mendewadah kita nih, banyak banget habis duit bernikahan, perkawinan. Nah, orang sana tuh bernikahan dihadiri lah, kalau dan di video oleh. Nah, diirit pulang. Nah, lelakiannya diirit oleh Habib. Nah, Habib tuh nikah bil mahril marfu al-Fatihah, baca doa selamat, belum makanan lagi. Ada lagi nang kisah anak-anak tuh. Nah, jadi nyaman. Maunya kita mana macam-macam, menyewa karaoke pulang 20 juta, 30 juta habis mubazir. Coba 30 juta tadi unjuk lawan anak kita nang kawin tuh biasanya bermodal. Banyak 30 juta ya lah kawinnya bermodal. Ini kadang menghabiskan harta dengan sesuatu yang layakni tidak bermanfaat, bahkan mendatangkan dosa. Nah, kalau Nabi tidak ada bulan Safar yang diyakini mendatangkan kesialan. Adapun yang di hari Rabu, ujarnya hari Rabu akhir bulan Safar itu menurut zakara ba'dul arifin, sebagian daripada arifin yaitu wali-wali Allah Subhanahu wa taala dengan mata kasyaf mereka mengatakan bahwasanya balak setahunan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Rabu terakhir di bulan Safar. 300.000 wa 20 alfan tambah 20 berarti 320.000 bala penyakit musibah diturunkan di hari itu, di malam itu. Tetapi bukan berarti hari itu tuh hari yang sial, bukan harinya yang sial, tapi turun bala ketika itu. Belum lagi turun, artinya diturunkan dahulu karena yang setahunan itu dibagi lagi. Kemudian lagi jangan juga saking takutannya di hari Rabu tadi, lalu ada wali keluar rumah, jangan makan di warung, himbah itu pulang jangan ke pasar, bisa kosong pasar daya lah. Himbah itu nang kada boleh mencibuk baju di batang. Nah, ini namanya keterlaluan. Nah, setelah hari Rabu kita baca Yasin bagus, ulang di situ salamu qaulan mir rabbir rahim 313 kali. Baca Yasin sampai kepada salamu qaulan mir rabbir rahim ulang 313 kali. Orang yang mengamalkan itu maka mujarab bahwasanya dia dijaga oleh Allah daripada musibah pada tahun itu. Nah, itu diantara amalannya. Baca amalan sembahyang hajat, sembahyang taubat. Nah, itu bagus diamalkan di pada hari Rabu terakhir itu. Kayak biasa bahasa arba kayak biasa, mandi di batang silahkan, asal jangan terbuka aurat jaya lah. Kemudian mencari iwak kayak biasa, makan di warung kayak biasa, asal jangan makan ke warung. Makan ke warung ada beli lah, makan ke rumah ada beli juga.
Makan di warung, nah itu boleh aja, boleh aja. Bismillah, beringat tuh tiap hari kita beringat. Nah, ujar orang tua habari, beringat. Semakin kita beringat, maka ingat kita benar bahwasanya yang memberi makannya adalah Allah. Ingat selalu. Nah, itu nama hakikat la ilaha illallah. Beringat ya orang bahari. Nah, setiap hari ya beringat. Nah, jadi kedosah yang tahu takutani nang kaya orang-orang bahari itu mah takutan benar kada. Tapi amalan tetap kita jaga. Maka tidak ada bulan yang sial, kemudian hari yang sial itu tidak ada. Hari yang sial, bulan yang sial, waktu yang sial itu kapan? Waktu atau hari yang digunakan bermaksiat kepada Allah. Maka itu akan mendatangkan kesialan, keburukan di dunia dan di akhirat. Akibatnya itulah di dunia dan di akhirat. Ujar Nabi, orang itu rezekinya kurang lancar gara-gara dia berkata-kata yang sia-sia, apalagi yang maksiat. Maksiat itu menghalangi datangnya rezeki. Sebaliknya, setiap waktu ataupun hari, tempat, bulan yang dimana kita taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, maka itu adalah hari waktu yang mendatangkan keberkahan untuk kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari setiap keburukan, menjaga kita dari setiap musibah, dihindarkan kita daripada segala bala bencana, diberi keberkahan oleh Allah, kebaikan oleh Allah, diselamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.